Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu, saya akan menanggapi 9 poin pertanyaan ini. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, setiap kita itu harus menjunjung tinggi integritas ya. Jadi penyelesaian permasalahan itu harus merujuk pada aturan norma etika negara dan agama. Jadi saya kira kalau kita merujuk atau menjadikan hal tersebut sebagai acuan, maka kita akan memegang teguh integritas diri dan tidak akan terpengaruh dengan bujukan moral negatif dari pihak-pihak tertentu. Mungkin seperti itu Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kepentingan dua pihak yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, sejauh ini yang saya lakukan adalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan tim manajemen, dengan mempertimbangkan skala prioritas. Sebab menurut saya pemikiran atau pertimbangan dari beberapa orang dalam tim itu akan menghasilkan keputusan yang lebih maksimal. Pertanyaan keempat, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama, tentu saja identifikasi masalah. Kemudian musyawarah dengan tim manajemen dan mengambil keputusan arif dan bijaksana atas kesimpulan terbaik hasil musyawarah itu juga dengan jajak pendapat tim, dan tentunya kita memang harus terlebih dahulu menciptakan tim solid ya, atau menciptakan tim manajemen yang solid maksud saya. Jadi yakinlah bahwa dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai serta menghormati pendapat satu sama lain akan menciptakan kesungguhan dan loyalitas bagi anggota. Demikian. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Musyawarah, jajak pendapat, penelaahan kasus, dan solusi penyelesaian yang dimungkinkan tidak merugikan pihak tertentu. Demikian. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin lebih kepada hal menjaga kemungkinan kecewa dari pihak luar ya, sehingga kita berupaya mencari solusi yang bijaksana, adil dan berimbang. Artinya, ketika kita yakin sudah berupaya mengambil kebijakan terbaik, adapun hasilnya yang kita berserah diri kepada Allah, sang pembolak-balik hati. Gitu. Jadi kita berusaha memberikan penyelesaian atau memberikan kebijakan gitu yang dengan berbagai pertimbangan gitu yang kita yakin bahwa itu tidak akan merugikan pihak masing-masing. Pertanyaan ketujuh, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja? Seperti apa yang dijalankan? Biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat. Jadi sifatnya langsung ya insidensial ya. Ketika insidensial ya langsung diselesaikan gitu. Karena saya sadar diri bahwa keberadaan saya adalah pelayan ya. Jadi adalah melayani warga saya tentunya, warga saya di sekolah maupun di pihak yang membutuhkan saya. Jadi sehingga semakin dini kita menyelesaikan permasalahan, maka penuntasannya juga akan semakin cepat. Karena saya tipikal orang yang tidak suka menunda pekerjaan, dan saya sadar diri sepenuhnya bahwa saya diberikan amanah itu adalah untuk melayani. Jadi rasanya tidak perlu harus menunggu jadwal-jadwal ya, kecuali kalau mungkin barangkali kita pejabat tinggi atau seperti itu gitu. Tapi kalau saya lebih memporsikan keberadaan saya sebagai pelayan, insya Allah saya sadar diri bahwa tugas saya adalah melayani, jadi tidak perlu menunda-nunda. Semakin cepat semakin baik penyelesaiannya, semakin cepat tuntas. Demikian. Kemudian bentuk prosedurnya,
Ya tentu saja kita identifikasi masalah, kita analisis, kemudian kita berupaya untuk mencari penyelesaian masalah yang terbaik. Seperti itu. Pertanyaan ke-8, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Saya dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah sangat memberdayakan teman-teman yang potensial dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk tim mengembangkan diri. Karena saya yakin jika tim saya berkualitas, maka akan semakin meringankan beban saya menjalankan roda kepemimpinan karena saya yakin dan percaya pada kemampuan tim saya. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan sejauh ini adalah saya terbiasa menghadapi berbagai tipikal dan karakter masing-masing manusia gitu, orang gitu ya. Jadi saya lebih mengenal ya, lebih banyak mengenal tipe dan karakter manusia, dan insya Allah dengan pengenalan ini saya bisa menyesuaikan tindakan dan keputusan seperti apa yang harus saya pelurkan, yang harus saya lakukan. Insya Allah lebih mudah diterima pihak ataupun rekanan. Jadi insya Allah ketika kita mengenal karakter seseorang, maka insya Allah kita lebih mudah untuk mengambil tindakan antisipasinya. Seperti itu Ibu, mudah-mudahan berkenan atas jawaban yang saya berikan. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari beberapa pendapat ini adalah menurut saya jika kita luruskan niat, segala persoalan kita lihat dari sisi baik sebagai pembelajaran, maka akan melahirkan pemikiran dan tindakan baik. Lisan, pemikiran, dan tindakan baik akan diterima juga dengan baik oleh pihak lain. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu, calon guru penggerak. Mudah-mudahan sukses sampai lulus, sampai final. Mohon maaf atas segala kekurangan jawaban saya. Kalau ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah. Kalaupun toh ada yang kurang pas itu semata-mata karena kebodohan dan keterbatasan saya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabar Ibu pagi ini? Baik, terima kasih ya Bu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya pagi ini untuk bisa kita ngobrol terkait ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Ibu sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Saya harap nanti Ibu tidak keberatan untuk bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Yang pertama ini Bu terkait dengan bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi itu kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kita menganalisanya dengan yang tadi biasanya kita akan senantiasa bermusyawarah apapun bentuk persoalan itu karena kita ingin mengambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi kasus itu kan ada yang dilema etika, dan juga ada yang bujukan moral. Nah, Ibu memahami itu seperti apa? Iya, kalau dilema etika itu tadi kita mengharapkan yang terbaik meskipun itu sama-sama baik, tapi kita Sama benar gitu ya. sama-sama benar, sama-sama baik, tapi kita ingin yang terbaik. Nah, sementara yang moral tadi itu benar dan mungkin kurang, jadi bagaimana kita mengambil yang benar dan meminimalisir yang kurang tadi atau salah. Berarti kalau yang dilema
itu sama-sama benar, bagaimana ibu bisa mengambil yang terbaik gitu ya. Sedangkan kalau yang rujukan moral tadi, satu pihak benar tapi di sisi lain itu ada yang salah, tapi bagaimana caranya biar bisa meminimalisir kesalahan itu. Oke, Tetap ngambil yang terbaik. oke. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau yang tadi Ibu sebutkan dilema etika tadi? Iya, dilema etika itu tetap kita akan mengambil keputusan dengan bermusyawarah karena kita mempertimbangkan mana yang terbaik di antara dua yang baik. Oke, berarti bermusyawarah dengan rekan guru Iya, gitu ya. bermusyawarah dengan seluruh rekan-rekan. Baik. Nah, bermusyawarah itu tadi langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Yang pertama ya tentunya kita mengumpulkan teman-teman ya, teman-teman kita kumpul, kita mengambil waktu ketika memang sudah selesai KBM ya, tentunya selesai KBM, kemudian kita kumpul, kita ngobrol, kita urai sebuah masalah itu. Setelah diurai baru nanti kita analisa bersama, baru mengambil keputusan. Berarti lebih kurang ada 3 tahapan tadi Bu ya, mengumpulkan, kemudian meminta pendapat dari mereka gitu ya, kemudian juga mempertimbangkan segala macam, kemudian baru diambil keputusan secara mufakat ya. Oke. Nah, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Yang sangat efektif itu ya tentunya tetap tadi karena kita selalu bermusyawarah, yang efektif itu ya kita mengambil hasil dari musyawarah itu, mufakat itu, agar kita sama-sama bertanggung jawab. Berarti bersama-sama bertanggung jawab dari hasil musyawarah yang sudah diambil gitu ya, terhadap kasus yang terjadi gitu ya. Oke, nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ada nggak tantangannya? Ya tentunya ketika kita bermusyawarah, setiap orang itu pasti punya pemikirannya masing-masing, ya dong. Nah, ketika mereka memiliki keputusan, pendapat dan sebagainya, pasti akan terjadi perdebatan, kemudian juga tarik ulur dan sebagainya. Mungkin di situ bagaimana kita menyatukan dari berbagai banyak perbedaan dan pendapat. Itu ya. Berarti tantangannya lebih kepada berbagai pendapat dari rekan-rekan tadi, bagaimana bisa menyatukan atau memilih jalan yang terbaik. Ya. Nah, selama ini ketika misalnya ada kasus, apakah Ibu memang sudah punya jadwal khusus di dalam penyelesaiannya, atau ketika ada kasus saat itu juga langsung diselesaikan, atau seperti apa? Iya, kita ketika ada masalah, kita kondisional aja. Artinya fleksibel ya, fleksibel. Kalaupun memang terjadi kasus itu, ya maka harus disegerakan untuk diselesaikan. Artinya tidak terjadwal ya. Jadi karena memang kan seperti hadis yang dikatakan bahwa ketika kita selesai dalam suatu pekerjaan, maka kita harus segera mengambil pekerjaan. Jadi kalau memang itu adalah masalah gitu ya, harus segera diselesaikan karena ya biar nggak numpuk-numpuk masalah. Nah, ada nggak misalnya seseorang atau faktor-faktor dari luar gitu yang bisa membantu Ibu atau mempermudah gitu dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya kita kalau ada masalah atau apa, karena kita yayasan, jadi kita mengambil penasehat dari yayasan. Penasehat dari yayasan ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, kemudian juga pengalaman Ibu selama ini gitu, ada nggak pembelajaran yang bisa Ibu petik? Ya, pembelajarannya seperti di Asyura mengatakan bahwa sesungguhnya dalam sebuah persoalan maka harus saling bermusyawarah, karena di situ menunjukkan bahwa dengan kita bermusyawarah maka kita dapat mengambil yang terbaik. Oke, berarti intinya itu ketika misalnya ada masalah, itu dilakukan dengan kepala dingin gitu Bu ya, kepala dingin, kemudian juga mengajak
pihak-pihak terkait itu untuk bermusyawarah menyelesaikan kasus atau permasalahan. Iya. Gitu. Baik Bu Devi, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi terkait pengalaman Ibu nih sebagai kepala sekolah yang sudah sangat lama gitu ya memimpin sebuah sekolah. Mudah-mudahan banyak hal yang nanti bisa saya pelajari dari Ibu dan semoga Ibu selalu sehat dalam memimpin sekolahnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.